Bersama saya Argi Firdiati akan memandu pemirsa dalam program dialog spesial Jaksa Menyapa yang disiarkan secara langsung di TV Tabalong. Tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah peran kejaksaan jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan. Apa kabar Bapak Dimas Satria Putra? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, dan apa kabar juga untuk narasumber kita yang kedua adalah Kepala Subbagian Pembinaan Kejari. Apa kabar Bapak Koplo Biaya? Alhamdulillah baik. Iya, Baik, kita akan membuka pertanyaan bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita kali ini. Bisa langsung chat di nomor WhatsApp 0811 514 2424. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama untuk hari ini, Bapak. Berbicara tentang peranan, ini kita langsung berbicara tentang peranan utama kejaksaan dalam menjaga netralitas ASN selama periode pemilu 2024 ini seperti apa? Silakan mau Pak dulu atau Pak Dimas yang jawab? Ya, ini Bu. Jadi dalam pemilihan umum 2024 ini berdasarkan instruksi Jaksa Agung untuk menyukseskan pemilu 2024, jadi kita memaksimalkan untuk pembentukan yang pertama ini posko pemilu Bu, di situ. Jadi di setiap kejari, kejati itu berdiri posko pemilu yang tujuannya untuk mempermudah masyarakat apabila mempunyai informasi-informasi mengenai kegiatan pemilu 2024 ini bisa langsung sharing maupun ingin melaporkan apabila ada pelanggaran di situ, yang dimana pelanggaran atau mungkin ada tindak pidana pemilu tersebut nanti kita teruskan ke Gakumdu di kantor Bawaslu setempat. Jadi seperti itu. Jadi kita selain di tiap kabupaten ini, kabupaten kota ada posko Gakumdu di Bawaslu, kejaksaan juga menyediakan posko pemilu di setiap kejaksaan negeri, tingkat kabupaten kota dan tingkat kejaksaan tinggi. Di situ jadi masyarakat tidak hanya terfokus untuk ke Bawaslu, ke Gakumdu, bisa juga mungkin rumahnya yang lebih terdekat ke kejaksaan boleh. Di situ kita hanya menampung informasi untuk pencegahan dini juga di situ sharing. Bila nanti misal ada pelanggaran maupun tindak pidana pemilu nanti kita arahkan untuk ke Gakumdunya, seperti itu. Jadi perannya dalam pemilu ini ada dua ya. Yang pertama tadi kita bergabung dengan Gakumdu, di situ ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk tindak pidananya, tindak pidana pemilu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan yang kedua kita mendirikan posko pemilu. Mungkin itu. Ya, tujuan adanya posko pemilu itu adalah untuk memberikan informasi ataupun kepastian hukum juga ya bagi penegakan hukum yang akan nantinya dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum di situ. Jadi tidak hanya laporan dari masyarakat saja yang kita nanti akan fasilitasi, namun juga dari kalau di kejaksaan itu kan ada seksi intelijen. Memang di situ tugasnya adalah untuk menginventaris informasi-informasi yang terindikasi itu akan menimbulkan apa di kemudian hari sehingga dapat diredam, apalagi akan menimbulkan konflik dan segala macam, sudah kita perkirakan apa tindakan-tindakan selanjutnya sehingga nantinya konfliknya itu tidak melebar atau membesar seperti itu. Dan juga misalkan nanti ada dugaan pelanggaran, ada dugaan perbuatan tercela, itu kan nantinya kami khawatirnya akan berpengaruh secara elektoral, akan menjatuhkan atau dengan tujuan menjatuhkan calon legislatif ataupun calon presiden dan segala macam, sehingga itu bisa kita minimalisir dampaknya, sehingga nantinya pemilu bisa dilaksanakan secara baik seperti itu. Memantau dan mengawasi aktivitas politik ASN ini tentunya bukan hal yang mudah ya untuk kejaksaan ini. Bagaimana nih kejaksaan memantau dan mengawasi aktivitas selama kampanye di pemilihan ini? Jadi gini, dari awal kita sudah ada MOU juga dengan KPU, jadi setiap kegiatan juga seperti kemarin penentuan tanggal kampanye, tempat kampanye, pendistribusian logistik,
kita selalu berkoordinasi, bahkan selalu rapat dengan KPU, dengan para peserta partai politik juga, kemudian dari Kesbangpol, dari unsur TNI Polri, maupun kemarin juga setiap camat datang dari Kabupaten Balangan, ada 8 kecamatan selalu datang. Jadi kita selalu mensosialisasi hal-hal tersebut, khususnya untuk pemilu ini agar damai, untuk yang ASN maupun perangkat desa ini juga netral, tidak memihak, karena kita juga menjamin bahwa nanti para peserta pemilu ini juga tidak ada yang merasa terintimidasi dengan contohnya apabila ada arahan dari ASN, OPD maupun perangkat desa tersebut. Bapak, langkah konkret yang diambil oleh Kejaksaan untuk mencegah terlibatnya ASN dalam politik praktis selama pemilihan umum ini seperti apa nih? Kalau sesuai dengan instruksi dari pimpinan itu memang kami ada tergabung di Gakumdu. Ya, hal itu kenapa kita ada Gakumdu untuk mempercepat penanganan suatu temuan atau laporan yang berkaitan dengan perbuatan tercela ataupun tindak pidana dasar, karena setiap perbuatan itu ada juga yang ternyata tidak terakomodir di undang-undang pemilu untuk tindak pidananya, karena tidak semua tindakan-tindakan itu bisa berbuah atau berujung dengan pemidanaan seperti itu. Jadi misalkan terkait dengan tim kampanye ataupun tim di luar kampanye yang melakukan money politik dan segala macam, itu kan tidak bisa dikenakan undang-undang pemilu. Jadi tetap nantinya harus diinventaris yang seperti itu. Bukan kita minimalisir, kita upayakan untuk diredam yang seperti itu agar tidak menimbulkan gejolak di lapangan. Karena bisa jadi upaya-upaya yang dilakukan atau pelanggaran-pelanggaran dilakukan itu tuh terkadang ketika kita telusuri kita telusuri pada kenyataannya terkadang digunakan untuk menjatuhkan pihak lain, seperti kita menghindari yang seperti itu. Jadi sebelum kita press release ataupun kita jawab laporan dari pelapor, kita panggil dulu pihak-pihak yang terkait, kita jelaskan seperti ini hasil dari hasil penelusuran kami. Jadi kalau di kami kan ada posko pemilu itu, Mbak. Jadi tanpa menunggu ada pelapor datang, biasanya memang kami kan ada mitra dari seksi intelijen, kan bisa bermitra dengan intelijen dari Kodim, intelijen dari kepolisian, biasanya sharing informasi. Nah, dari informasi itu mungkin bisa kita kembangkan seperti itu untuk dilakukan penelusuran. Ini untuk ASN sendiri menjadi sorotan yang cukup penting mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, kenapa sih ASN itu harus bersikap netral? Nah, ini Bu, karena ASN ini kan menganut asas netralitas. Dia merupakan perangkat dari negara yang termasuk kita di sini punya kewenangan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dalam tindak pidana pemilu, kemudian penanganan pencegahan dini AGHT. Jadi apabila kita khususnya kejaksaan berpihak, ini sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN ini tahun 2014, karena di situ kan ada asas netralitas. Dan di situ ada sanksi juga di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017-nya, bahwa ASN ini nggak boleh ikut kampanye, apalagi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu. Seperti itu. Iya, karena kan memang terbagi 3 ya Mbak ya untuk ini di pemerintahan itu di Republik Indonesia ini ada 3, yaitu ada yudikatif, ada eksekutif, dan legislatif. Sehingga kalau ASN ini kan termasuk bagian dari eksekutif dan bukan merupakan jabatan politis. Namun pada kenyataannya kan untuk ASN ini kan dia ada jenjang struktural. Jadi misalkan ada kepala dinas, ada kepala bidang yang membidangi ini, ya,
Kenapa harus netral? Karena dampaknya atau pengaruhnya itu lumayan kuat di situ. Jadi ketika ada, makanya kita perlu redam yang seperti itu ketika ada seorang mungkin kepala dinas atau sekretaris daerah ataupun siapapun yang memberikan instruksi atau segala macam, itu kan nantinya lumayan memberikan dampak ini kepada dalam penyelenggaraan pemilu, karena memang untuk ini ASN-nya tidak hanya ASN yang di bawah, jadi sebenarnya sasarannya itu yang di tingkat struktur atas sebenarnya. Jadi untuk mencegah adanya pelanggaran di situ, ya kita berlakukan seperti ini karena diamanatkan dalam undang-undang, yang mana undang-undang ini kan merupakan produk dari eksekutif dan legislatif ya. Kita membatasi keterlibatan ASN di situ karena memang pengaruhnya yang lumayan kuat, kecuali jabatan politis ya Mbak, ya memang diperbolehkan untuk kampanye semisal menteri, presiden, namun dengan syarat-syarat yang tertentu yang diatur di dalam perundang-undang. Itu lagi rame juga tuh, kenapa Mbak? Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa dijelaskan Bapak, apa itu sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu? Nah, gini Mbak. Belum buat pemirsa yang mungkin belum Iya. tahu ya Pak ya, boleh Iya. dijelaskan seperti itu. Sentra Gakumdu ini penegakan hukum terpadu untuk tindak pidana pemilu. Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pada pasal 886 ayat 1 ini untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu antara Bawaslu dan pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk nanti ke depannya apabila ada pelanggaran maupun tindak pidana pemilu ini secara cepat untuk menangani. Jadi ada waktunya tersendiri, Pak. Lebih cepat dari tindak pidana yang lainnya. Jadi apabila biasanya itu penyidikan itu ada lebih dari 30 hari, 40 hari, kalau di tindak pidana pemilu ini penyidikan yang dari Bawaslu sudah diserahkan ke penyidik Polri ini hanya waktunya 14 hari. 14 hari itu harus sudah diserahkan kepada kejaksaan untuk diteliti ya, Pak. Kemudian nanti juga di persidangan apabila sudah P21, kejaksaan melimpahkan kepada pengadilan negeri, ini ada waktunya juga, hanya 7 hari harus sudah putus untuk putusan pengadilan negerinya. Terima kasih banyak atas jawabannya Bapak. Setelah ini saya ingin bertanya mengenai contoh kasus dan sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar netralitasnya. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut, tetap di program Dialog Jaksa Menyapa. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Baik, untuk segmen selanjutnya kita langsung berbicara tentang pelanggaran atau dengan sanksinya Bapak. Boleh dicontohkan nih Pak, kegiatan apa saja yang berpotensi ASN itu bisa dikatakan tidak netral dalam pemilu nih? Kalau untuk di Balangan sendiri, di Kabupaten Balangan itu mungkin sampai sekarang belum ada terkait dengan laporan-laporan atau indikasi adanya laporan ASN yang melakukan tindakan yang akan berujung tindak pidana pemilu. Tapi kalau kita melihat ke strata yang lebih tinggi seperti di pemilihan capres cawapres yang terjadi di ibu kota, di daerah-daerah lain itu biasanya memang mengarahnya dalam bentuk ke mengacaukan atau menghalangi atau mengganggu kampanye. Jadi misalkan terkait dengan perizinan pemasangan atribut pemilu pada kampanye. gitu ya. Nah, terus ada juga yang merasa ketika ada izin yang di suatu kampanye di suatu tempat, tapi pemberitaannya yang muncul kami dihalang-halangi oleh pemerintah setempat, ini segala macam. Nah, di situ kan seharusnya pihak-pihak yang punya kewenangan untuk menjawab isu-isu tersebut itu hadir, jadi kejaksaan, kepolisian, termasuk pemerintah sendiri. Jadi ketika kita telusuri lagi nih di media sosial, ternyata lebih banyak yang tagarnya itu justru mengangkat yang wah pemerintah menghalangi kampanye capres-cawapres X dan Y misalkan seperti itu, dengan tujuan bahwa akan mengambil keuntungan di situ. Jadi seolah-olah nanti pemerintah akan lebih mendukung pasangan calon yang ini. Makanya di situ kita perlu hadir memberikan jaminan atau garansi kepada masyarakat bahwa
pemilu ini akan berlangsung secara adil gitu. Meskipun memang ada riuh-riuh tak sedap, memang akan berlangsung tidak netral. Makanya kami harus hadir di situ menjamin bahwa pemilu tahun 2024 ini akan berlangsung secara adil seperti itu. Karena memang kalau yang melibatkan tokoh-tokoh itu yang lebih banyak ini, jadi berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas seolah-olah didukung dan berusaha menaikkan elektabilitas atau mengambil keuntungan elektoral dari peristiwa itu sebenarnya seperti itu. Baik, Bapak, apa saja sih sanksi atau tindakan hukum yang dapat dikenakan oleh kejaksaan terhadap ASN yang terbukti ini melanggar netralitasnya nih? Nah, ini Bu, tadi kembali lagi saya tambahkan mungkin contoh-contohnya mungkin memang belum ada di Kabupaten Balangan lagi Bu. Jadi kalau pertama ini kegiatan apa sih yang menjurus kepada ketidaknetralan ASN? Yaitu yang pertama yang pasti mendukung salah satu paslon, pasangan calon. Kemudian menghadiri sosialisasi partai politik, melakukan pendekatan kepada salah satu parpol, kemudian melakukan intervensi dalam pengisian jabatan birokrasi. Mungkin itu tadi karena mempunyai wewenang, ditaruhlah menjadi kadis untuk perizinan segala macam alat peraga kampanye atau APK ini mungkin sebenarnya juga sesuai aturan, tapi masyarakat ini juga berpandangannya lain ya, seperti yang dijelaskan tadi sama Pak Kasubagdir. Kemudian masyarakat juga perlu tahu di Undang-Undang 7 2017 itu tindak pidana pemilu itu apa saja sih yang dapat melanggar dan unsurnya itu merupakan tindak pidana pemilu. Yang pertama itu memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri itu. Yang kedua, kepala desa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Ada 9 ini Bu. Yang ketiga, mengacaukan, menghalangi atau mengganggu kampanye. Selanjutnya melakukan pelanggaran larangan kampanye. Selanjutnya memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. Mungkin ini kemarin yang PSI itu yang baru sedikit kan jadi rame lagi, padahal itu bisa direvisi juga. Kemudian menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Yang terakhir ini memilih 2 kali. Itu masuk unsur tindak pidana pemilu. Kemudian tadi apa sih sanksinya untuk ASN atau PNS ini apabila tidak netral? Kalau berdasarkan PP 94 tahun 2021 Bu, tentang disiplin PNS ada 3 sanksi. Yang pertama yang paling ringan ini penurunan setingkat lebih rendah. Yang kedua pembebasan dari jabatan apabila jabatan tadi punya jabatan bukan fungsional. Yang terakhir pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi ada 3 itu. Luar biasa sekali ya Bapak ya untuk sanksinya sendiri, saya sampai shock sekali ini. Baik, di era saat ini media sosial ini berpotensi cukup besar menjadi tempat untuk ASN melanggar netralitasnya ya. Contoh seperti mungkin mengupdate status mendukung salah satu paslon tertentu atau dukungan terhadap caleg. Nah, ini bagaimana nih Pak, seharusnya ASN bermedia sosial terkait dengan politik dan pemilu? Apakah ada batasan berbicara atau memposting dan lain sebagainya? Gimana nih Pak? Ini banyak mungkin kejadian ya Pak ya, kayak gitu tanpa disadari ya. Sesuai dengan sanksi yang tadi Mbak ya, itu lebih ke etika ya. Ketika dirinya seorang ASN memiliki pengaruh, ya harapannya tidak melakukan hal yang seperti itu. Termasuk kami pun aparat penegak hukum ada larangan untuk terlibat dalam politik praktis seperti itu, sehingga akan mengakibatkan timbulnya dugaan-dugaan dari masyarakat bahwa ketika ASN atau aparat penegak hukum sudah dicap tidak netral, itu akan menimbulkan suatu keresahan nantinya ketika penyelenggaraan pemilu akan dimulai. Jadi memang paling cepat itu untuk saat ini itu memang di sosial media ya. Kalau saya sih lebih banyak memantaunya itu di Instagram sama Facebook ya biasanya. Facebook, TikTok. Jadi ketika kita ketik tagarnya udah muncul seperti itu. Karena di era sekarang ini
orang lagi berlomba-lomba nyari kesalahannya yang lain betul, seperti betul, itu. betul. Makanya kita harus cepat hadir di situ memberikan klarifikasi. Memang itu benar atau tidak benar seperti Iya, itu. betul. Karena kalau misalkan dari sebenarnya bukan hal yang sepele, tapi ini yang mungkin sering dilakukan tapi tidak sadar dilakukan. Seperti contoh pose berfoto juga kan sekarang ya Pak ya, ada aturannya, tidak boleh untuk ASN dan lain sebagainya ya Pak ya. Baik, Bapak, selain ASN yang umumnya kita tahu ASN di lingkup pemerintahan, TNI, Polri, dan Kejaksaan, lalu siapa lagi yang diutamakan harus netral dalam pemilu ini? Nah, ini yang harus netral ini berdasarkan Undang-Undang 7 2017, selain ASN ada ketua, wakil ketua Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, jadi hakim ini juga harus netral. Kemudian ketua, wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, yang selanjutnya gubernur, deputi gubernur Bank Indonesia, selanjutnya direksi, komisaris BUMN maupun BUMD milik daerah. Selanjutnya ini pejabat negara bukan anggota partai politik. Mungkin itu yang harus netral. Kalau yang TNI Polri ini selain netral juga nggak punya apili juga. Kalau kita masih punya apili, Bu, kejaksaan. Jadi hak pilihnya cukup digunakan di bilik suara saja, tidak boleh dikeluarkan ya Pak ya. Tadi menambahkan juga Bu, yang untuk media sosial tadi memang ASN harus bijak dalam bermedia sosial. Itu juga selain tadi kita di sosial media mau Instagram, TikTok, Facebook, itu kita tidak diperbolehkan sekedar like maupun komen itu juga nggak boleh, Bu. Tidak boleh? Tidak boleh. Oke. Apalagi mengupload itu nggak boleh. Jangan like, komen aja nggak boleh ya, Pak ya. Itu mungkin salah satu contoh pertahanan diri lu. Tahan dulu deh, jangan dulu gitu ya berarti ya. Udah wajib aja pokoknya Pak ya. Baik. Ada beberapa hal lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita jeda sebentar, tetap di Dialog Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kami telah menghimpun beberapa pertanyaan dari pemirsa TV Tabalong yang telah masuk di media sosial TV Tabalong. Baik, yang pertama datang dari Jeffrey. Menjadi sebuah dilema terkait ASN itu harus netral. Semisalnya nih katanya merupakan ASN, tetapi saya punya keluarga yang terjun ke dunia politik dan tentu saja mendukungnya. Lalu apakah saya dianggap tidak netral? Nah, bagaimana seharusnya sikap saya agar menjaga netralitas? Gimana nih Pak? Jadi kalau seperti kasus yang dicontohkan sama Mas Jeffrey ini, ketika dia merupakan keluarga seseorang yang mengikuti kontestasi politik, sikap apa yang harus diambil? Yang dimaksud di sini itu adalah politik praktis ya Pak ya, terkait dengan kampanye. Misalkan mengkampanyekan saudaranya, terus misalkan dijadikan story atau segala macam, itu yang seharusnya dihindari. Ketika dia memberikan dukungan moral, support, kami rasa tidak masalah karena tidak berkaitan langsung dengan kampanye ataupun jabatannya yang bersangkutan sebagai ASN. Jadi tidak semua masuk kategori wah saya nggak boleh mendukung atau mendukung saudara saya maju ikut kontestasi. Tidak semuanya. Jadi dari sikap-sikapnya jangan sampai melanggar perilakunya, tidak boleh terlalu menunjukkan seperti itu. Misalkan di media sosialnya pilih ini ada himbauan gitu atau ajakan gitu ya. Itu yang kalau untuk ASN memang wajib netral seperti Undang-Undang Pemilu tadi di pasal 1 angka 2-nya memang asasnya netralitas ini untuk menghindari itu, karena memang begitu besarnya kekuatan ASN ini dan begitu berpengaruhnya dalam pemilihan umum seperti itu. Jadi seakan-akan tolak ukurnya pemilu itu berjalan dengan jujur dan adil ya netralitas ASN ini, karena begitu kuatnya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Larissa. Nah, tadi saya menyimak ada yang namanya Gakumdu. Lalu apakah sentra Gakumdu itu lebih ke penanganan pidana pemilu atau juga menangani pelanggaran etik dan administrasi pemilu nih Pak? Dari siapa tadi? Dari Larissa. Dari Mbak Larissa. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 2017 ini memang tindak pidana pemilu ini termasuk
kejahatan maupun pelanggaran. Jadi apabila ada pelanggaran di situ juga di Gakumdu itu juga, Bu. Seperti itu. Baiklah. Kalau tadi yang kejahatan tadi kan yang kita sebutkan tadi ada yang 9 tadi itu, termasuk yang pelanggarannya di situ juga. Berarti tetap ya Mas Iya. itu ya. Kalau Gakumdu itu fokusnya memang ke pidananya. Tindak Iya. pidana Karena ya. memang waktunya sebentar, kalau di luar itu misalkan masuknya kategori pidana umum ya kita serahkan ke Maksudnya kan ada kejahatan dan pelanggaran. Iya. Nanti Mbak Larissa ini yang pelanggaran yang mana dulu ini? yang dilaporkan. Karena sebenarnya di Undang-Undang 7 2017 itu ada kejahatan dan pelanggaran juga. Baik, semoga bisa dipahami oleh Mbak Larissa ya. Untuk pertanyaan ketiga, nah ini lagi heboh-hebohnya Bapak ya. Dari M. Fadil katanya, kemarin saya melihat berita di TV di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa jabatan presiden dan menteri bisa ikut kampanye, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Namun di tahun 2023 lalu, Presiden menegaskan bahwa ASN harus netral. Nah, pertanyaan bagaimana pandangan dari Kejaksaan sendiri terkait dengan hal tersebut nih Pak? Kalau terkait dengan netralitas dari presiden, di Undang-Undang Pemilu sepanjang jabatan itu jabatan politis itu diberikan tempat memang untuk melakukan kampanye. Nah, dari muara dari pemberitaan ini akhirnya sekarang kan Undang-Undang Pemilu lagi ada diajukan judicial review di MK terkait dengan yang dimaksud presiden ini, presiden yang akan mencalonkan atau mengikuti kontestasi lagi atau presiden yang sudah tidak ikut lagi, seperti itu. Kemudian selain tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara, presiden ataupun perangkat-perangkat lainnya seperti menteri dan sebagainya itu syaratnya memang harus cuti di situ ketika dia ingin berkampanye, seperti itu. Karena memang saya lihat memang menteri-menteri ini dengan secara nyata memang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, tapi ya. belum ada arah ke sana dipermasalahkan ketika baru presiden menyatakan Ada bahwa seperti itu ya. presiden boleh melakukan kampanye, akhirnya jadi pertanyaan. Dan sekarang MK yang sibuk seperti itu. Jadi presiden yang mana nih yang boleh kampanye, apakah presiden yang mencalonkan sebagai presiden lagi atau presiden yang sudah akan meletakkan jabatannya seperti ya. itu. Itu di pasal 299 kalau nggak salah di Pemilu terkait dengan kampanye oleh presiden. Gitu. Mungkin bisa menjawab dari saudara Fadil tadi yang memang lagi diuji sekarang terkait dengan aturan itu. Ya. Baik, Bapak bagaimana cara melaporkan pelanggaran pemilu? Kemana dan apa saja persyaratannya? Ya, ini kalau pelanggaran pemilu tadi kembali lagi, memang setelah disediakan sentra Gakumdu ini tadi, di sentra Gakumdu itu tadi sudah dijelaskan oleh kita juga, ada Bawaslu, ada kepolisian, kejaksaan di situ. Bisa langsung datang ke Bawaslu karena sentra Gakumdu ada di kantor Bawaslu setiap kabupaten kota. Bisa langsung datang, bawa laporannya apa kan, nanti dicatat langsung oleh pegawai yang di Bawaslu. Bisa juga tadi yang kita jelaskan apabila mungkin lebih dekat dengan kantor kejaksaan, kita juga ada posko pemilu. Di situ kita tampung, tapi nanti kita arahkan juga tetap ke Gakumdu tadi. Gakumdu ya. Ya. Baik, terakhir untuk mengakhiri segmen kita pada hari ini, harapan dari Bapak bagi ASN untuk menjaga netralitas selama pemilu 2024 ini seperti apa nih Pak? Ya, harapan kami dari selaku aparat penegak hukum ya, kami harap rekan-rekan ASN baik yang di tingkatan atas ataupun yang di struktur bagian bawah, di bagian pelaksana, untuk menjaga netralitasnya secara utuh. Mengingat masyarakat itu memberikan sorotan tolak ukur adil tidaknya, jujur tidaknya pelaksanaan pemilu adalah di aparat pemerintahannya, memang di ASN-nya. Ketika dirasa tidak adil, nanti akan dimanfaatkan sebagai momen, nah ini nggak adil, harus diulang apa segala macam. Itu yang kita hindari sebenarnya, dengan agar rekan-rekan ASN menahan diri lah, termasuk melike
postingan, terus memposting story, re-upload atau menampilkan di story WA segala macam, kami harapkan untuk dihindari. Seperti itu kan, biar untuk tidak menimbulkan hal-hal yang dapat menjadikan pemilu ini dikatakan tidak berjalan dengan adil dan netral seperti itu. Baik, Pak Dimas ada yang ingin disampaikan? Iya, sedikit Bu. Jadi ASN ini kan memang harus netral. Kenapa? Menjaga persatuan kesatuan yang satu. Yang kedua, kita juga memperlakukan kepada para peserta pemilu, calon politisi, partai politik ini setara, tidak memihak. Jadi kan itu kita juga menjamin itu. Yang terakhir juga kita mendorong agar masyarakat nanti di tanggal 14 Februari ini jangan golput, agar kita semua berpartisipasi. Betul. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas dan juga Pak Koko untuk waktunya di Dialog Jaksa Menyapa. Baik, netralitas ASN menjadi fondasi utama dalam menjamin proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Mari kita semua berkomitmen untuk terus mendorong ASN agar tetap independen dan netral. Pemilu yang bebas dari pengaruh politik akan memastikan bahwa kehendak rakyat menjadi pusat dari setiap proses demokrasi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dimas dan juga Bapak Robi yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Virgeti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Jaksa Menyapa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.